Masuk STT itu sebenarnya saya tidak ada kepikiran untuk masuk lanjut sekolah ke menghemat STT baterai. karena Baterai soalnya kasihan. cita-cita saya itu jadi perawat. Oh, sama kayak bulan lalu perawat. Banyak yang mau jadi perawat, Iya. tapi mereka menjadi perawatnya Tuhan sekarang. Perawat jiwa-jiwa. Lanjut. Ya, jadi waktu setelah saya lulus dari SMA, saya ditawar sama bapak saya karena kebetulan bapak saya polisi, jadi dia mau saya melanjutkan jadi poluan. Tapi saya nggak mau karena saya rasa fisik saya yang kayak gini saya nggak bisa jadi poluan, saya nggak kuat. Susah. Jadi karena saya dapat beasiswa dari sekolah, jadi saya coba beasiswa dan puji Tuhannya saya lulus di 2 universitas yang ada di Bandung. Tetapi entah kenapa waktu malam setelah saya baca surat kelulusan dari 2 universitas ini, saya bingung. Di sini saya bingung, saya mau pilih antara 2 universitas itu, saya mau yang mana. Nah, terus saya kasih tahu ke mama saya, dan mama saya bilang, Imel berdoa saja, terus berdoa biar Tuhan kasih tahu mau pilih yang mana. Nah, dari situ saya berdoa, tapi anehnya bukan jawaban dari Tuhan itu bukan pilihan dari 2 universitas itu, tapi saya nggak tahu, mungkin benar-benar Roh Kudus yang menggerakkan hati saya. Dan tiba-tiba saya bilang sama mama saya setelah saya berdoa, saya bilang saya mau sekolah teologi. Terus mama saya bingung karena di keluarga kami belum ada yang sekolah teologi, jadi mereka heran kenapa mau sekolah teologi tiba-tiba banget. Terus saya bilang, saya nggak tahu, pas saya berdoa saya bilang sama Tuhan Yesus, tolong mampukan saya, Tuhan bantu saya pilih di antara 2 universitas ini, mana yang saya mau, mana yang saya bisa di 2 universitas ini. Tapi malah yang keluar Tuhan jawab, ambil sekolah teologi aja. Terus dari situ saya rasa kayak saya nggak bisa sekolah teologi, saya nggak tahu sekolah teologi itu seperti apa. Tapi puji Tuhan, Sampai bisa di STRM, kenapa bisa? Sampai STRM itu karena opa saya juga ada kenalan pendeta, jadi diajaklah, ayo kalau mau sekolah teologi, ayo ikut dengan bapak gembala. Akhirnya kami pilih beberapa sekolah teologi, tetapi yang dapatnya STTRM, jadi langsung masuk ke STTRM. Dan waktu saya beasiswa juga. Iya, jalur beasiswa. Waktu saya masuk ke sekolah teologi itu saya bingung, orang-orang di sini semua kayaknya rohani banget ya. Saya yang baru masuk di lingkungan ini tuh kayak aneh aja gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyertai saya sampai sekarang saya ada, dan saya berdoa biar saya terus bisa menjadi seperti yang Bapak yang bilang, ada perubahan. Dan saya berdoa supaya saya bisa lebih giat dalam melayani Tuhan dan terus dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan bagi nama Tuhan. Tamat kapan? Tahun depan. Tahun depan menjadi S1. Bukan sarjana tinggi hati ya, sarjana teologi ya. Semakin rendah hati dalam Tuhan. Lanjut. Nama? Baik, Shalom, nama saya Penatalia Angelina Sega, saya dari Nias. Saya umurnya mau 21 tahun. Saya mengambil jurusan teologi kependetaan. Latar belakang saya masuk ke STTRM ini bukan maunya saya atau maunya siapa, karena dulu saya maunya itu kuliahnya aja di Nias, nggak mau kemana-mana, kuliah sambil kerja. Tapi saya tinggal di rumah saudara atau saya panggil nenek, dan di situ dia kuliah S3-nya di STTRM ini. Terus dia bilang, Ave, apakah kamu mau kuliah? Saya bilang, iya, saya mau kuliah. Terus dibilangnya, ada kuliah beasiswa di Jakarta. Nah, pikirku itu yang di Jakarta itu yang universitas yang bagus, yang bagaimana gitu. Tapi dia bilang, tapi kamu benar-benar mau kan? Bilang, iya, saya mau, Nek. Terus katanya, yang sekolah teologi mau. Terus aku bilang, oh, aku mikir di situ kayak
sekolah teologi apa? Sekolah teologi gitu. Dan sampai akhirnya kamu memutuskan. Iya. Gimana? Saya berdoa kepada Tuhan. Saya malah menantang Tuhan. Begini, Tuhan, kalau memang Tuhan panggil saya ke sana sampai hari hanya nanti, saya pasti bisa berangkat. Tapi kalau nggak bisa, berarti bukan panggilan saya ke sana. Saya malah bilang karena di saat itu memang ekonominya nggak itu Kalau ya. dananya tidak ada, Ya, kalau dananya ya kan? tidak ada, berarti tidak berarti berangkat. nggak berangkat. Tapi puji Tuhannya itu pas hari itu kayak semua lancar-lancar aja, hingga ke Jakarta malah lancar. Sampai saya itu saya bingung bagaimana naik eskalator itu, saya nggak tahu. Saya dari kampus jadi kayak Tuhan, beneran aku naik gini, aku nggak bisa. Jadi sekarang udah Iya. jadi anak Jakarta, bukan Iya. anak Jaksel tapi Jakarta Utara. Iya. Jakut, anak Jakut. Iya, jadi kayak ya begitu. Udah mengenalkan eskalator. Iya, jadi begitulah cara Tuhan mengenal saya ke STTM hingga saat ini ada teman-teman saya SMA juga yang mungkin mereka kenal saya pas SMA itu orang yang bobrok atau wataknya tidak itu, tapi setelah saya masuk STTM mungkin kami jangan kontek-kontekan. Lebih baik nggak dia ngomong dia? Hah? Lebih baik dari yang awal ya? Ah, udah, kamu sudah jadi ada perubahan. Ya, awalnya itu saya masuk STTM itu seperti orang yang ya gimana ya, yang wataknya nggak bagus, yang apa pokoknya, tapi puji Tuhannya sekarang aku bisa kurangi, tapi mungkin masih ada, tapi dalam proses. Ya. Nah, teman-temanku ketika mereka chat aku sekarang mungkin lagi curhat, mungkin dulu aku jawabnya, oh ya udah itu kan masalahmu, kamu pikirkan sendiri. Tapi ternyata sekarang pas saya belajar teologi, saya kayak oh gitu Punya ya, kepedulian. iya punya kepedulian, punya empati kepada mereka yang dulunya bodo amat itu kan masalah lo, gue nggak tahu Gepe, masalah sendiri gitu kan? gepe. Tapi sekarang kayak Kamu sudah berubah kan? ya sedikit. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus untuk perubahan yang tadi. Harus semakin rendah hati dalam Tuhan, semakin dalam Tuhan. Karena kamu hadir di kota Jakarta dengan cara Tuhan yang ajaib, yang nggak tahu eskalator jadi tahu eskalator, ya kan? Kamu tidak jadi anak Jaksel sih, literally gitu ya. Tapi kamu jadi anak Jakarta Utara, no apa-apa, gitu kan? Tapi yang pasti Tuhan bawa dengan cara Tuhan yang ajaib, melihat kota Jakarta yang begitu besar. Kaget nggak lihat gedung tinggi? Kaget. Semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan atas hidupmu. Do the best, sekolah dengan baik, belajar dengan baik, harus punya IP yang tinggi. Jangan main-main. Kamu di beasiswa, tahu nggak beasiswa itu? Ada Pak, kalau beasiswa itu Pak dosen, beasiswa itu kan adalah ada taburan-taburan dari orang lain kan Pak ya? Ya, tahu nggak? Beasiswa itu hasil taburan dari orang lain. Orang lain itu mungkin jadi orang itu tidak kaya, karena dulu saya sempat memegang itu Pak. Jadi ada orang yang ambil bagian dia nggak kaya, tapi dia menyisihkan rezekinya, berkatnya untuk memberikan sekolah kepada anak-anak. Jadi jangan sia-siakan loh. Ada orang nggak kaya, tapi dia hidup cukup-cukup aja, biasa-biasanya, tapi dia sisihkan rezekinya untuk ikut ambil bagian dalam beasiswa ini. Jadi kalian jangan main-main ya. Itu keringatnya orang, itu doanya orang dengan luar biasa untuk mereka bisa ambil bagian dalam program ini. Jangan main-main ya, karena kalian harus bertanggung jawab atas apa yang telah kalian terima, tanggung jawabnya kepada Tuhan. Ya. Oke, lanjut. Oke, baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Ayu Modok. Ya, panggilannya Ayu. Bukan modok. Modok itu marga. Oh, marga. Modok pakai K. Modok. Oh iya, modok. Asli Rote. NTT. Baik, saya akan menyaksikan. Kalau menyaksikan kebaikan Tuhan itu terlalu banyak. Bahkan sampai hari ini kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti dalam kehidupan saya. Tapi ada satu yang saya ingin saya bersaksi, bagaimana saya bisa sampai di STT ini. Waktu tamat SMA, saya pernah bilang sama orang tua saya, "Mak, kan kakak-kakak itu nggak kuliah. Terus
bapak itu suruh aku kuliah, tapi gimana, nggak ada duit. Terus kata mama, ya udah ambil beasiswa aja. Nah, di situ saya dan teman saya mendaftarkan untuk beasiswa, tapi pembayaran beasiswa itu harus 1.500.000. Dan di situ kalau lulus puji Tuhan, tapi kalau nggak lulus itu uangnya itu hangus. Di situ saya pikir lagi, oh ini nggak bisa, karena mungkin uang 1 juta itu bagi kami itu sulit karena di kampung. Terus habis itu saya coba daftar di Kupang, itu beda pulau lagi sama Rote. Jadi saya daftar di situ, puji Tuhannya lolos di situ. Tapi abang saya suruh saya satu pilihan lagi, kamu mau nggak kuliah di Jakarta? Terus aku pikir lagi, kenapa harus di Jakarta? Kan di Kupang udah diterima. Terus kata abang aku, kalau di sini per semesternya itu bayar, tapi kami nggak bilang. Di situ saya kayak, Tuhan, kenapa mereka nggak bilang sama aku? Kan di situ juga saya merasa kalau kehidupan saya itu saya menjadi beban keluarga, beban banget kalau saya nggak dapat beasiswa. Terus akhirnya saya bilang, Bang, kalau di Jakarta itu tiketnya berapa? Ternyata mereka bilang kalau naik kapal itu hampir 600. Tapi itu seminggu dulu baru sampai Jakarta. Terus aku bilang lagi, terus kalau naik pesawat, katanya kalau naik pesawat itu hampir 4 juta. Di situ saya makin kaget, kok mahal banget, ya udah aku naik kapal aja. Terus kata abang aku, kamu niat nggak kuliah di Jakarta? Saya bilang, nanti ya besok baru saya jawab. Akhirnya bapak saya panggil saya ke kamar. Dek, kamu kan anak bungsu, terus kamu anak perempuan, bapak nggak mau jauh-jauh dari kamu. Terus aku bilang, Pak, gimana kalau memang Tuhan sudah panggil ke sana? Akhirnya kata bapak, ya udah kamu pergi aja, tapi terus telepon ya, gak boleh jeda sehari pun. Terus saya bilang, iya Pak, tapi saya belum tentu ke Jakarta, karena ke Jakarta harus ada uang tiketnya juga. Terus di situ malamnya saya nggak bisa tidur. Saya dan sepupu saya, bukan sepupu, saya dan ponakan saya ingin ke sini. Saya tanya ponakan saya, kamu yakin mau ke Jakarta? Terus katanya, iya nggak apa-apa, pergi aja, kan beasiswa. Terus aku bilang, iya beasiswa, tapi kita berdua pergi itu 8 juta. 8 juta karena 2 orang 8 juta. Jadi saya juga harus berpikir gimana caranya biar kami berdua itu bisa. Akhirnya paginya mama saya bilang, Dek, semalam mama doa kalau kamu itu harus di Kupang. Tapi paginya itu mama dengar kayak kamu itu mau ke Jakarta. Padahal saya tidak bilang kalau saya tidak mau ke Jakarta, saya mau ke Jakarta. Terus habis itu abang saya telepon, abang saya kebetulan sudah belasan tahun di Jakarta. Katanya, Dek, abang yakin kamu bisa, dan abang yakin pasti saat ini pemikiran kamu itu di uang tiket kan. Saat ini abang udah dapat uang tiket, dan itu pun hasil pinjam dari orang. Terus saya bilang, kalau memang Tuhan panggil, kenapa jalannya harus Pinjam. ya harus pinjam uang? Oke. Dan akhirnya kamu memutuskan cara Tuhan jangan ini, kita jangan ngatur rencananya Tuhan. Oke. Sekarang kenapa sampai kamu mengambil keputusan? Karena mama saya bilang, kamu harus, paginya itu mama saya dengar saya ke Jakarta, saya ingin ke Jakarta. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apa ini benar? Saya harus ke Jakarta dengan pengeluaran uang 8 juta. Terus abang saya di situ ketawa dia ketawain saya. Katanya, kamu masih kecil tapi pemikiran kamu udah ke sana.
Kan itu saya yang urus. Terus saya bilang, Dan kamu memutuskan ke Jakarta. Iya. Terus? saya bilang oke, kalau kayak gitu saya ingin ke Jakarta. Tapi saya bilang sepupu saya, ponakan saya dulu, nanti baru saya. Tapi kata abang aku, nggak bisa, harus dua-duanya. Dan puji Tuhannya, saya tidak tahu bagaimana saya sudah sampai di Jakarta ini. Tapi sayangnya ponakan saya kembali pulang dan tidak melanjutkan Karena kuliahnya tidak lagi. sanggup mengikuti. Iya, tapi saya awalnya ponakan saya pulang itu saya bilang, Tuhan tinggal saya bisa nggak? Terus saya juga mau pulang, Karena pulang ponakan, jadi mau ikut-ikutan juga pulang. karena Lupa itu 8 juta yang diutang. Tadi bilang Tuhan, kalau Tuhan panggil kenapa harus utang? Sekarang lupa mau pulang. 8 juta udah hilang baru mau pulang. Oke, terus. akhirnya saya dengar abang saya katanya, kamu hanya ikut-ikutan saja, kamu itu bukan dari hati kamu. Oke. Terus kataku, Dan "Iya." sekarang kamu tetap kuat kan? Iya, saya Sudah semester berapa? sudah masuk 5. Ya, 5 masih lama. Harus semangat, masih setengah jalan ya. Ingat 8 juta begitu lemas mau pulang, ingat lagi 8 juta. Ingat ya. Jadi 8 juta harus menjadi motivasimu, ya kan? Tahun lagi, 1,5 tahun lagi. 1,5 tahun lagi ya Pak ya, sampai semester 7 ya. 8. Oh 8 ya, berarti ya 3 semester lagi ya, 1,5 tahun lagi. Udah bersabar ya. Ingat 8 juta, pokoknya ingat di kepala. Ingat 8 juta. Jangan menyerah ya. Iya. Kasihan udah pinjam 8 juta baru lo pulang tanpa hasil ya, pulang tidak bawa apa-apa. Aduh jangan. Nah ini tiga-tiganya harus makin dalam Tuhan, sungguh-sungguh belajarnya. Ini IP-nya berapa nih? Jangan sampai bilang 2,1, 2,3. Hah? Pak? Belum ada IP kalau belum lulus. Oh iya belum lulus ya. Tapi itunya rata-ratanya berapa? Jangan rata-rata pas-pasan nih 6 nih, atau jangan karena belas kasihan dosen nih sampai dapat. Nggak boleh ya. Harus belajar sungguh-sungguh. Sekali Belajar dia berdoa terus Tuhan kalau nilainya bagus. atau dia doanya Tuhan jamah dosen saya memberikan angka yang bagus ya Pak ya. Ingat ya, sekali lagi karena Ibu dulu pernah ada di STTRM untuk mengelola dana-dana yang seperti untuk beasiswa, dan sekali lagi seperti tadi yang saya katakan, ada orang hidupnya biasa-biasa saja tapi dia mau ambil bagian untuk memberikan beasiswa. Kalian pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan loh, karena itu keringat orang, mereka dengan sungguh-sungguh ambil bagian untuk menyekolahkan anak-anak yang lain. Jadi jangan main-main gitu kan, sekolahnya harus benar-benar, belajarnya benar-benar, harus angkanya angka yang luar biasa juga. Nama Tuhan dipermuliakan ya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Selesai nyanyi dulu deh. Anak STT udah datang, kalau nggak nyanyi jangan. Nyanyi yang benar. Ada dosen masih ingat kan dosenmu itu kan Pak Odil ya? Ya nyanyi yang bagus. Lagunya apa Pak Yoga? Bebas mereka mau nyanyi. Lagu apa? Pilih lagu. Lagu- Nyanyinya rame-rame sama anak STT yang lain. Lagu pulang juga boleh. Siapa? Lagu pulang, ada lagu pulang apa? Ayo sama-sama semuanya nyanyi. Ayo rame-rame nyanyi. Soalnya Jangan lelah aja. Ayo. Jangan lelah ya. Lagu apa? Iya, Hah? jangan. Iya ya. Iya, biar kalian jangan lelah untuk kuliah. Ini siap ya. Pakai mic. Ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menobak. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya.
sekali adik-adik semuanya. Luar biasa mereka ya, semangat belajarnya ya. Baik, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, saya kemarin itu sakit. Mulai dari minggu malam saya sakit. Kemudian Senin saya tidak bisa berbuat apa-apa, tertidur. Sampai saya berpikir saya harus menyampaikan kepada pimpinan berkuasa untuk membatalkan pelayanan. Tapi akhirnya saya berkata, saya melihat dulu kondisi saya. Kalau oh siapa lagi? Maaf. Mana? Maaf. Yang baru masih dua. Mana Bu? Ayo maju ya Bu, maju. Baru kita menyanyi lagi. Ayo. Ayo ibu yang garis-garis dulu, garis melintang dulu, bersaksi dulu. Ya. Silakan ibu, dengan ibu siapa? Shalom, saya Ibu Mister. Ya.